Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para asatidzah, para ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan di waktu duha ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melanjutkan taklim kita, membahas salah satu di antara perkara dari perkara-perkara yang penting di dalam dunia pendidikan. Dan kita akan membahas salah satu kitab yang isinya sangat bermanfaat, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau dulu seorang pengajar di Universitas Darul Hadis Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau dan menjadikan ilmu yang ditinggalkan bermanfaat untuk umat. Pertemuan kemarin kita telah membaca halaman yang ke-6 tentang doa yang mustajab. Itu doa ketika kita terbangun tidur di malam hari, supaya berdoa, disunahkan berdoa seperti yang tercantum dalam halaman ke-6 tersebut. Itu doa yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Ketika man ta'arra minal lail faqala hina yastayqizu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Setelah itu summa qala Allahumma gfirli, ya. Auda'a, atau dia berdoa, maka ustujibalah, akan dikabulkan doanya, ya. Fa in qama, ketika habis ngilir dia bangkit, ya. Jadi ngelilir saja doanya sudah mustajab dengan doa tadi. Ketika dia habis membaca doa atau istighfar, dia tidak tidur lagi. Kalau tidur lagi boleh enggak? Ya boleh.
Kan hukum apa namanya? Kalau ditanya boleh enggak? Boleh. Ngelirire jam 1, jam 2, jam 2. Baca ini toh, baru istighfar dan doa. Tidur lagi. Karena capek itu. Tetapi ketika dia bangun, di samping dia membaca zikir tadi, ya, terus istighfar atau berdoa, seandainya dia bangkit bangun, terus ambil air wudhu, fatawaddoa, thumma sholla, terus dia sholat 2 rakaat misalnya, maka qubilat sholatuhu, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kerengkang-kerengkang dikir tadi, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Terus Allahumma gfirli, terus doa minta apa? Ya. Kalau akhwat yang ingin jodoh minta jodoh, misal, ya. Apalagi kalau digunakan berdoa untuk keberhasilan dalam pendidikan kita, ya. Ini. Maka doanya mustajabah, sholatnya makbulah, ya. Tentunya harus dilandasi dengan keikhlasan. Ayyuhal asatidzah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan halaman yang ke-7 dan ke-8. Kita akan membaca bagaimana muqaddimahnya muallif Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yaitu tujuan beliau menulis kitab ini, dan menjelaskan tentang isi di antara kandungan pentingnya tulisan-tulisan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kebiasaan para ulama ketika memulai, ya, menulis sebuah risalah, maka mereka menulis lafaz basmalah. Tidak cuma bismillah tok, tapi menulis basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? 1. Iqtidaan bi kitabillah, mengikuti sistem di dalam Al-Quran. Maka setiap surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat Al-Baro'ah. Atau juga yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada raja-raja. Yang ketiga, dalam rangka tabarrukan, mencari berkah, ya, dengan memulai penulisan basmalah ini mengharapkan Allah memberikan barokah. Karena dalam kandungan makna bismillah, ya, ini baknya mengandung unsur makna ba isti'anah. Ba isti'anah. Apa itu? Huruf ba yang dimaksudkan dalam rangka untuk memohon pertolongan. Ini. Sehingga artinya bismillahi
dengan perantara nama Allah, ya, saya memohon pertolongan, wa mutabarrikan, mengharapkan keberkahan, ya. Jadi dengan perantara nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, maka saya mengharapkan pertolongan dan mengharapkan barokah. Maka ini bertawasul kepada Asmaul Husna, ya, dalam rangka mencari barokah, ya. Kita tidak sedang membahas intinya makna 3 Asmaul Husna, tapi ini juga penting karena kalau kita membaca kitabnya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sering dibahas apa makna Allah, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Ketika orang menulis dengan lafaz basmalah, maka dia sedang memohon pertolongan dan mengharapkan barokah dengan perantara nama Allah. Saya mau tanya, di dalam lafaz basmalah ini ada berapa Asmaul Husna, Ustazah? Ustazah, ada berapa Asmaul Husna, Ustazah? Berapa? Kam Asmaul Husna berapa? Dihitung. Ikhwan? Berapa Asmaul Husna di sini? 3. 1 Allah, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim. Ya. Kenapa kita sering menjumpai yang menjadi awal penyebutan adalah lafzul jalalah Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, ya, Bismillahi, baru disusul nama-nama yang lainnya. Karena lafaz Allah, lafzul jalalah Allah adalah aslu asma'il husna. Aslu asma'il husna. Apa itu? Inti, pokok dari seluruh Asmaul Husna, asal dari seluruh Asmaul Husna, sehingga seluruh Asmaul Husna yang ada itu menginduk, nyentral, bermuara kepada lafaz Allah. Maka cukup Allahu Akbar, nggak perlu Ar-Rahmanul Akbar, nggak perlu apa, Ar-Rahimu Akbar, itu cukup Allahu Akbar. Karena sudah mencakup seluruh Asmaul Husna. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Hasr, Al-Hasr ayat yang ke 22-23 kalau nggak keliru. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya? Terus apa lagi? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Terus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Maka semua didahului dengan lafaz Allah.
Karena lafaz Allah adalah aslu asmaul husna. Lalu apa makna Allah? Apa makna lafaz Allah? Ya. Seseorang mengaku saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, tetapi masih menyembah kepada selain Allah. Ayolah ikhwah, lafaz Allah saja itu sudah menunjukkan tentang sifat uluhiyahnya Allah. Apa sifat uluhiyah? Lafaz Allah itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu adalah dzul uluhiyah, pemilik sifat al-uluhiyah. Karena Allah mustaqun minal ilah. Lafaz Allah itu pecahan dari al-ilah. Al-ilah itu artinya apa? Ma'luhun, ma'budun, yang disembah. Ya. Sehingga lafaz Allah sendiri sudah mengandung makna dzul uluhiyah, pemilik sifat al-uluhiyah. Wal ubudiyah ala khalqihi ajmain, ini seperti penafsiran Ibnu Abbas. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Ya. Allah pemilik sifat al-uluhiyah, pemilik hak. Hak apa? Hak peribadatan yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Sehingga ketika sudah disebut lafaz Allah, seseorang itu seharusnya sudah paham bahwa dia saja yang berhak untuk diibadah. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah tetapi masih beribadah kepada selain Allah, berarti belum paham apa itu makna Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam kalimat ini, kalimat basmalah, nama yang kedua ketika Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah yang berhak disembah tadi punya nama Ar-Rahman. Ya. Sehingga nama Allah itu hanya berhak dipakai oleh Allah sendiri. Tidak boleh seorang makhluk pun punya nama Allah. Kalau ada orang kok namanya Allah, berarti dia berhak untuk disembah. Jadi mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri, ya toh? Kan gitu. Ya. Maka dikuatkan di sini, yang namanya Allah yang berhak disembah itu punya nama Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Pengasih. Apa Ar-Rahim? Penyayang. Pengasih, penyayang. Makna secara luas bagaimana? Jadi dua nama ini ketika disebutkan dua-duanya ini punya makna yang berbeda. Tetapi ketika disebutkan sendiri tanpa satunya, maknanya sama. Seperti maknanya sama contohnya dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim disebut. Kalau Ar-Rahim itu seperti yang tercantum dalam surat Yasin. Tanzilal Azizir Rahim. Ar-Rahman tidak disebut. Ketika dua nama ini disebut cuma satu tok, maka maknanya sama. Ketika disebut dua-duanya punya makna yang berbeda. Tetapi keduanya dari asal usul yang sama. Apa itu? Mustaqun minar rahmah.
Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini pecahan dari sifat Allah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Maka kedua-duanya punya makna Dur-Rahmah, pemilik rahmat. Pemilik rahmat. Rahmat itu meliputi seluruh kebaikan. Itu rahmat. Dunia akhirat. Maka tidak ada yang memiliki rahmat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti Allah akan memberikan kepada siapa. Maka ketika disebutkan dua-duanya, Ar-Rahman punya nama Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas, pemilik rahmat. Yang menunjukkan zatnya Allah, sifat zatiyah. Artinya apa itu? Zatnya Allah itu pemilik rahmat. Meskipun nggak menciptakan makhluk misalnya, nggak menciptakan manusia misalnya, maka tetap Allah disifati Dzur-Rahmah, pemilik rahmat. Maka Ar-Rahman menunjukkan tentang zatnya Allah, bahwa zatnya Allah ini pemilik rahmat yang sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Ya. Baru sebagiannya didom. Lah, didom inilah kaitannya dengan Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim maknanya Dzur-Rahmah Al-Wasilah, ay musilur rahmah. Bahwa Ar-Rahim adalah Allah ini pemilik rahmat yang dibagi. Artinya Allah ini pembagi rahmat. Nah, Ar-Rahman tadi belum didom, belum. Ya, ketika Allah belum menciptakan makhluk, tetap Allah punya nama Ar-Rahman. Allah punya sifat Ar-Rahmah, tetap walaupun belum menciptakan makhluk, karena rahmatnya itu belum tentu dibagi. Itu kan haknya Allah sendiri. Paham enggak? Paham betul? Zatnya Allah itu pemilik rahmat. Walaupun belum menciptakan manusia, belum menciptakan malaikat, belum menciptakan jin, makhluk yang lainnya, tetap Allah ini pemilik rahmat. Seperti sifat hidup. Itu nggak usah kita juluki Allah itu hidup. Allah sudah mensifati dirinya maha hidup, hidup kekal abadi. Seandainya nggak diterangkan kepada kita, tetap Allah punya sifat hidup, sifat kuasa. Nggak mungkin selama-lamanya Allah itu akan mati, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah itu akan lemah, kuasa terus. Nggak mungkin Allah itu bodoh, berilmu terus. Betul loh. Ya toh? Walaupun tanpa ditunjukkan kepada kita, Allah tetap maha hidup, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha mengetahui, maha mendengar. Itu sifat dzatiyah. Ya toh? Baru kita tuh mengetahui dari mana? Dari berita dari Allah sendiri, bahwa Allah itu maha as-sami al-basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Kok kamu tahu, Mas? Kan Allah yang ngabari sendiri. Gitu? Tanpa dikabarkan kepada kita, Allah itu maha mendengar. Nggak mungkin Allah akan tuli selama-lamanya. Nggak mungkin Allah itu buta. Gitu. Dan Allah itu pemilik rahmat. Seandainya nggak diberikan kepada kita, tetap Allah itu pemilik rahmat yang luas. Paham di sini? Ya. Dan rahmatnya Allah itu ada 100 rahmat. Dek umur 100 toh, Mas? Kok cuma 100? Dalam hadis Nabi mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, yang satu diturunkan, ya, bainal jinni wal insi,
wal bahaimi wal hawami. Yang satu itu dibagi-bagi di antara golongan jin semua dapat, golongan manusia semua dapat, binatang buas semua dapat, binatang ternak semuanya dapat. Ya, maka yang kita lihat ini semua adalah rahmatnya Allah. Tapi itu baru satu bagian saja. Ya, kenikmatan di dunia, di alam semesta ini baru satu rahmat. Itu sudah luar biasa, dibagi semua makhluk, semua kebagian. Baru satu didum-dum seluruh makhluk, dibagi seluruh makhluk. Kamu dapat sekian, kamu sekian, sana sekian. Ada yang punya rezeki berapa triliun, gitu? Punya istana luas sekali. Itu enggak seberapa, itu baru sebagian dari bagian dari satu rahmat yang dibagi-bagi tadi. Masih 99. Untuk siapa? Wa akhara tis'in wa tis'ina rahmatan. Allah akan menyimpan yang 99. Untuk siapa? Untuk hambanya yang mukmin. Tok. Satu untuk seluruh makhluknya. Yang kafir dapat, yang musyrik dapat, yang sombong dapat, yang taat dapat, ya. Tapi yang 99 cuma untuk hambanya yang mukmin. Maka bisakah kita bayangkan yang 99 itu? Tidak mungkin. Maka sampai-sampai menggambarkan dalam hadisnya tentang kenikmatan di surga. Dalam hadis rawahu al-Imam Muslim, wallahi madunya fil akhirah, demi Allah tidaklah kenikmatan di dunia seluruhnya dikumpulkan jadi satu dibandingkan kenikmatan di akhirat itu seberapa? Illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Itu hanya seperti engkau mencelupkan jarimu di samudra. Kau berada di tengah samudra sana. Pulaunya tidak kelihatan. Cuma kelihatan air tok. Celupkan jarimu di tengah-tengah samudra. Kamu angkat. Berapa air yang menempel pada jarimu? Berapa? Kurang lebih 1 tetes. Nggak percaya? Lihat sini. Wah. Itu loh mas. Heran. Ini bukan satu samudra, satu botol gitu aja ya. Itu aja udah tak minum. Saya akan praktek tak celupkan jariku di botol. Anda harus menterlang ke sini, jangan dingkluk. Berapa? 1 tetes kan? Kurang lebihnya. Anda bisa nggak ngitung berapa tetes ini? Anda akan capek menghitung 1 botol berapa tetes, plung, 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 plung. Nah bagaimana kalau kita ngitung air di laut? Nabi membandingkan antara kenikmatan seluruh di dunia dengan surga hanya seperti 1 tetes air kurang lebihnya dengan samudra yang luas. Ya. Maka betul-betul rugi. Betul-betul gila. Siapa itu? Orang yang mementingkan dunia, mengabaikan akhirat. Gila apa? Ya gila dunia. Ya. Mas, jenengan dikasih dadung sama sapi, pilih mana? Anda beli dadung di toko bangunan dapat sapi enggak? Tidak mungkin. Kalau Anda beli sapi dapat dadung enggak? Dapat. Gitu? Itu hanya gambaran saya, perbandingan kecil. Kalau Anda beli sapi, dadungnya ketut. Kalau Anda pentingkan akhirat, dunyanya ketut. Akhirat, semua tendensinya akhirat. Dunia akan tunduk kepada Anda. Gitu?
Tetapi kalau Anda pentingkan dunia, akhiratnya pikir keri wae. Ya toh? Maka Anda tidak mendapatkan akhirat, dapatnya cuma dunia yang kecil tadi, mataun qalilun. Ya toh? Mataun qalil. Ini. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sudah, surat apa itu? Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd. Sekitar antara ayat 27, 26, 25. Kalau enggak 26, 27. Ya, nanti cari sendiri. Ya. 26 kalau enggak keliru itu. 27. Bukan antara itu. Ya. Jadi mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal apa? Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat itu mata. Satu kenikmatan saja yang satu tetes tadi. Ini tentang Ar-Rahman. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Dan rahmat Allah yang luas itu ada dua macam. Rahmat Allah yang luas itu ada dua macam. Apa? Yang ammah, yang khosoh. Yang umum dan yang khusus. Yang umum ini diberikan kepada seluruh makhluknya, kepada orang yang beriman, kepada orang kafir. Sama diberi kehidupan, diberi sehat, diberi harta, diberi apa lagi? Diberi kekayaan, bahkan mereka diberi banyak bertriliun-triliun, direwangi korupsi. Gitu? Ini yang umum. Maka tidak ada keistimewaan di situ. Artinya apa? Tidak istimewa. Karena apa? Orang mukmin juga dikasih, orang kafir juga dikasih. Hidup, gitu? Kasih mata, podo, kasih telinga, kasih tangan, kaki. Ya. Bahkan mereka diberi paras yang lebih cantik mungkin, lebih ganteng mungkin, gitu? Maka mereka berbangga dengan itu. Berbangga dengan itu. Wa farihu bil hayati dunya. Ya. Tetapi orang yang beriman berbangga dengan akhirat. Ya. Berbangga dengan nikmat rahmat yang khusus. Yang kedua apa? Rahmatun khosoh. Yang dibagi oleh Allah itu ada rahmat yang umum dan yang khusus. Yang khusus apa? Al-hidayah, iman, Islam, amal-amal soleh. Tidak semua makhluk itu mau beriman. Maka enggak semua diberi. Enggak semua manusia, enggak semua jin mau beribadah kepada Allah. Enggak semua manusia mau datang ke masjid. Hanya segelintir orang. Tidak semuanya diberi Al-Quran. Ya, tidak semua diberi kesempatan seperti Anda mengurus pesantren Al-Quran. Pendidikan Al-Quran itu rahmat yang khusus. Maka ini istimewa. Ya. Karena Allah akan mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran. Innallaha sarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi al-akharin. Allah akan mengangkat derajat seseorang atau masyarakat dengan Al-Quran,
akan merendahkan dengan Al-Quran. Maka beruntunglah para ustadzah, ayat ikhwah, kalian menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberi rahmat yang khusus. Apa itu? Kaitan dengan Al-Quran. Ya. Tidak ada kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ketika kita diberi Al-Quran. Dengan Al-Quran kita bisa mengetahui kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Maka dalam surat Ar-Rahman, pada ayat-ayat awal, Ar-Rahman, terus Allamal Quran, baru khalaqal insan. Ar-Rahman Allamal Quran. Allah yang mengajari kita Al-Quran biwasitati ustadz, ustadzah. Ya. Ini menunjukkan ketika kita ini faham Al-Quran, itu rahmatnya Allah. Dan para ustadzah, Anda menjadi wasilah, sarana sampainya Al-Quran kepada santriwati. Dan para pengurus juga demikian. Ini keistimewaan yang luar biasa. Ya. Maka walaupun capek, ya, walaupun capek, ya, tapi yang kita harapkan adalah tendensi akhirat tadi. Ini rahmat yang khusus, rahmat yang khusus. Dan inilah yang menjadi seseorang jadi istimewa dengan iman, dengan Islam, dengan al-hidayah, petunjuk, siratal mustaqim. Maka setiap sholat selalu kita minta. Kenapa dalam sholat kita enggak minta nikmat yang lainnya? Kenapa minta ihdina as-siratal al-mustaqima? Itu terus yang kita minta. Kenapa? Itu nikmat yang terbesar, rahmat yang terbesar. Enggak minta sehat, tidak minta sugih, gitu. Karena itu adalah cuman nikmat-nikmat tambahan. Ya, ini. Itu Ar-Rahman. Lah Ar-Rahim itu yang membagi rahmat. Ya. Kalau Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi', pemilik rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim Dzur-Rahmah Al-Wasilah, ay musilur rahmah, yang membagi rahmat. Maka keduanya punya makna Dzur-Rahmah. Cuma kalau Ar-Rahman artinya pemilik rahmat. Orang sering menerjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena memang di antara ulama juga membedakan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah yang berkaitan rahmat secara umum, maka pengasih yang memberi. Kalau Ar-Rahim dikaitkan dengan rahmatun khasah, rahmat yang khusus, maka penyayang. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, itu di antara maknanya. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, benar-benar juga. Ya, ini. Walaupun kedua-duanya ada mengandung unsur pengasih dan penyayang. Ya. Terutama Ar-Rahim juga mengasihi, juga menyayang, gitu kan? Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, pengasih dan penyayang kepada siapa? Manusia. Mengasih nikmat rahmat secara umum, menyayangi dengan rahmat secara khusus, kan gitu. Maka bisa diartikan dua-duanya. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah Maha Penyayang kepada orang yang beriman, kan gitu. Nah, ini membahas tentang basmalah. Nah, paham ini? Paham enggak ini? Apa malah bingung? Paham ya?
Ya memang kalau saya pengajian bahas basmalah itu memang bahkan 2 pertemuan. Kok rampung-rampung satu bahas apa? Jujur aja kalau saya bahas Al-Fatihah, bahas basmalah itu 2 pertemuan paling tidak. Satu bahas tadi maksud huruf ba tadi dan bahas lafzul jalalah Allah. Ya. Itu kalau diperpanjang banyak, panjang, berkaitan dengan sifat dengan apa? Dengan al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah secara khusus, juga secara umum. Ya, udah habis. Ya, baru bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan ya diri kita. Ya, keburukan jiwa kita. Wasayyiati amalina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Ya. Di sini kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Ya. Jiwa yang buruk, jiwa yang selalu ingin berbuat maksiat. Ya. Jiwa yang buruk, jiwa yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsul khabisah, jiwa yang kufur. Naudzubillah min dzalik. Kalau jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya siapa itu? Hamba yang khusus tadi, yang mau tunduk kepada Allah. Ya. Dan juga berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan diri kita. Allah menguasai diri kita. Ya. Allah Rabbul Alamin yang mengatur hidup kita. Diberi petunjuk, disesatkan. Itu ya. Allah Maha Kuasa. Maka sering kita, dan di sini sebutkan juga, man yahdillahu fala mudhillalah. Ini, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayyudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Ini yang kita takutkan. Bagaimana orang kok disesatkan sama Allah, diberi petunjuk. Ya. Maka dengan kelembutan Allah dan hikmahnya Allah utus para rasul, membawa wahyu, menyampaikan kepada masyarakat. Setelah Allah mengutus Rasul menyampaikan kepada masyarakat, disitulah akan kelihatan siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mau menerima dakwanya para Rasul, dialah yang mendapatkan petunjuk. Orang yang menyimpang dari Rasul, itulah orang yang sesat. Maka tidak serta-merta Allah menyesatkan, tidak. Allah utus dulu Rasul dengan membawa wahyu.
habis. Ya, jadi itulah Allah memberi petunjuk kepada hambanya yang dikehendaki dan menyesatkannya. Gimana? Allah tidak serta-merta menyimpangkan, tapi kelembutan Allah dan hikmahnya Allah diutusnya Rasul yang memberi peringatan. Setelah mendapatkan peringatan, mendapatkan ajaan, ketika orang itu mau menerima, itulah dia mendapatkan petunjuk. Ketika mereka menolak, maka itulah dia menjadi sesat. Ya. Dari sini maka adanya tarhib dan targhib. Apa itu tarhib? Rasa takut dalam hati kita. Kita tidak boleh sombong. Ketika Allah memberikan kepada kita rahmat yang khusus berupa al-hidayah, itu tidak semata-mata usaha kita, tapi yang lebih tepat adalah itu semata-mata rahmatnya Allah. Ini ada rasa targhib, dorongan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar hidayah itu tetap pada diri kita. Nah, kalau tadi orang-orang yang tidak beriman berbangga dengan dunia, kita boleh senang dengan rahmat yang khusus. Seperti yang tercantum dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan ya Muhammad, karena sebab mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Ya. Rahmat apa ini para jamaah? Para ustadzah. Rahmatun khassah. Kenapa? Kalau mengatakan wa khairun itu lebih baik mimma yajma'un dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu? Min rahmati dunia. Ya. Itu lebih baik daripada mereka mendapat nikmat dunia. Anda lebih senang, bergembira, alhamdulillah mendapatkan hidayah, gitu. Diberi Al-Quran, diberi kegiatan yang baik. Apa itu? Mengurusi pesantren, itu lebih baik. Ya. Wa khairun mimma yajma'un. Maka ayuhal asatidzah wal ikhwah, ya, di sini ada tarhib dan targhib. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan satupun di alam semesta ini yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Wahdahu dikuatkan dengan wahdahu saja, ya. Tidak ada satupun sesembahan di alam semesta ini yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Meskipun kenyataannya orang menyembah ini, itu, tapi mereka tidak berhak. Yang berhak cuma Allah ta'til.
Ditambah lagi la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Bersaksi. Apa makna bersaksi? Ketika Anda mengucapkan asyhadu, asyhadu, apa artinya? Seseorang ketika mengatakan aku bersaksi, satu, takallama biha, dia mengucapkannya. Dua, aliman li maknaha, tahu maknanya. Ketiga, wa amilan bi muqtadhaha. Jadi syahadat itu meliputi 3 poin. Satu, takallama biha, dia mengucapkannya pada lisan. Aku bersaksi Pak Hakim. Ya. Bahasanya mengetahui. Ya. Maka yang kedua, aliman li maknaha, tahu maknanya. Makna yang dipersaksikan tadi. Maka kalau orang itu bersaksi tapi bohong, maka namanya syahadatu zur, persaksian dusta. Yang ketiga, wa amilan bi muqtadhaha, mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya. Ini wa amilan bi muqtadhaha, itu mana asyhadu. Jadi saya mengucapkan, saya tahu maknanya, saya mengamalkannya. Di sini yang dipersaksikan apa? Satu, la ilaha illallah. Berarti kita wajib apa? Satu, mengucapkannya, mengikrarkan pada lisan kita. Kedua, wajib bagi kita tahu makna kalimat syahadat. Wajib ain, tidak boleh tidak. Maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ketiga, wa amilan bi muqtadhaha, menjalankan apa yang menjadi tuntutannya. Apa tuntutannya? Menjauhi seluruh sesembahan selain Allah. Ini mengucapkan, tahu maknanya, dan mengamalkan tuntutannya. Berarti kalau kamu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kamu harus meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Hanya beribadah kepada Allah. Dan kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa tuntutannya? Satu, kita harus mengikrarkan dalam lisan kita. Yang kedua, tahu maknanya. Ketika kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, apa artinya? Apa maknanya? Maknanya adalah kita harus satu, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Ya. Itu tuntutan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Satu, tasdikuhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Berita apapun yang beliau sampaikan wajib kita benarkan, walaupun akal kita itu tidak jangkau. Surga, neraka, alam kubur, sirat, ya, ketika kondisi sakaratul maut, wajib kita benarkan. Dan semisalnya perkara yang gaib yang akan datang, Nabi mengabarkan, wajib kita percaya. Yang kedua, yaitu apa? Wa ta'atuhu fima amar,
menjalankan apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau benci. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', Allah tidak diibadahi, tidak disembah kecuali apa yang telah menggunakan apa yang beliau syariatkan. Allah tidak diibadahi sama sekali, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan menggunakan syariat yang beliau bawa. Yang kelima, meyakini beliau adalah Rasul yang terakhir, penutup Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi setelah beliau Rasul yang diutus dengan membawa wahyu yang baru. Ya? Saya tambahi satu paragraf. Amma ba'du fa inna muhimmatal murabbi, amma ba'du fa inna muhimmatal murabbi azimatun jiddan. Adapun setelah itu sesungguhnya muhimmah, tugas seorang al-murabbi, pendidik, pembimbing, ya, itu sangatlah besar sekali. Ini. Wa amalahu. Kenapa amala? Itu bahasa Arab. Kenapa amala? Hah? Kenapa di fathah? Ada huruf wau ataf mengikuti kepada muhimmata. Fa inna muhimmatal murabbi, termasuk wa amalahu, dan amalnya, amal seorang murabbi, pembimbing, pendidik, min asrafil a'mali, termasuk di antara amal-amal yang paling mulia. Idza atqanahu, apabila menguasai, ya. Wa amalahu min asrafil a'mali idza atqanahu, dan amalnya itu amal termasuk amal yang paling mulia. Anda jadi guru itu mulia, Anda jadi pengajar Al-Quran itu mulia, dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran termasuk mengurus itu mulia, pembimbing itu mulia, apabila betul-betul menguasai, ahli, ya. Ya, keahlian itu berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Yang jelas tugasnya itu mulia, ya. Idza atqanahu wa akhlasa lillahi ta'ala fih, dan mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah, ya. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Wa rabbat tulaba tarbiyatal islamiyata as-sahihata, dan dia mendidik para santri, para santriwati, para murid-murid dengan tarbiyah Islamiyah yang benar, ya. Maka ini merupakan tugas yang sangat besar, tinggi derajatnya, dan amal perbuatan seperti itu diantara amal
pekerjaan yang paling mulia. Apabila dia menguasai dan mengikhlaskan niatnya, tujuannya semata-mata mencari wajahnya Allah, ya, kemudian juga mendidik para santri, santriwati, para murid dengan tarbiyah Islamiyah yang benar. Sampai sini dulu pembahasan kita. Kita lanjutkan besok Jumat untuk paragraf berikutnya, insya Allah. Ya, semoga dengan penutup paragraf terakhir ini juga dan yang lainnya menjadikan motivasi kepada kita, ya, agar kita menjadi semangat, menjadi pendidik dan pembimbing, ya, dengan penuh keikhlasan, sehingga ketika kita tuh ikhlas akan ringan mendidik anak-anak didik kita. Ya. Ini juga mencakup kepada siapapun, karena kemarin sudah saya sampaikan pembukaannya, ya, untuk orang tua juga, untuk para dai. Intinya kita dituntut untuk mengikhlaskan, ya, tujuan kita dan niat kita semata-mata mencari pahala dan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tentunya hal itu ketika kita menerima mukafaah, ya, itu bukan tujuan kita, ya, itu hanya sebagai penopang dalam kehidupan kita. Para asatidzah, ustadzah dan para asatidz sekalian, para ikhwah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan antum sekalian. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi para murabbi, para pembimbing, mudarris, mudarrisah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah membimbing kita kepada kebenaran dan ilmu-ilmu yang benar, serta memberikan didikan kepada anak didik kita dengan pendidikan yang benar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.